Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 5 ini, yaitu sub pokok bahasan A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sub pokok bahasan B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan sub pokok bahasan C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Baiklah, sahabat pembelajar, kita mulai membahas dari sub pokok bahasan A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualisme. Artinya bahwa selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak akan dapat hidup sendiri. Intinya adalah bahwa manusia atau siapapun yang hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia pasti memerlukan orang lain untuk mengisi dan membantu hidupnya sehari-hari. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejarah telah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang kita raih ini merupakan atas berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga hasil kerja sama rakyat Indonesia tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, perbedaan agama maupun perbedaan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah, baik dalam meraih kemerdekaan, ini merupakan bukti kemampuan dari bangsa Indonesia telah mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan adanya kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan ini merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kalau persatuan Indonesia artinya persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, oleh karena demikian, maka semangat kerjasama para pejuang bangsa kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mampu mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, ada tujuan yang dicapai yang kita sebut dengan tujuan nasional. Tujuan nasional daripada bangsa Indonesia yang ingin dicapai melalui upaya pembangunan nasional itu sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat di dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kerjasama ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama ini sering dikenal dengan istilah atau dengan sebutan gotong royong. Karena sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini merupakan perwujudan dari semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan istilah bangsa Indonesia yang artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sedangkan kalau sikap gotong royong itu artinya bahwa bekerja bersama-sama tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat ini terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Kegiatan gotong royong yang dilandasi oleh semangat kerjasama ini hampir di seluruh daerah ada istilah gotong royong sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Seperti di daerah Sumatera Barat ada istilah Manunggal Sakato. Atau di daerah Palembang ada istilahnya Sikaroban. Kemudian gugur gunung di daerah Jawa. Di Minahasa ada Mapalus. Atau di daerah Bali ada namanya ngayah, yaitu melakukan suatu pekerjaan tanpa mengharap upah ataupun imbalan. Nah, hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan-kegiatan gotong royong. Gotong royong ini merupakan ciri khas dari budaya masyarakat Indonesia yang didorong oleh adanya kesadaran atau kesadaran yang mendorong gotong royong itu yang pertama adalah manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia itu dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Gotong royong dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dimanapun itu, sejak dahulu. Jadi sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling membantu dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa ini dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara bergotong royong. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini juga nampak dalam kehidupan sosial politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan keamanan dan pertahanan, dan juga dalam kehidupan umat beragama. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara itu adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan. Bentuk kerjasama dalam atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tampak dalam berbagai kehidupan, apakah itu di sosial politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertahanan keamanan. Nah, sekarang
kita coba mulai membahas dari yang pertama, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat itu adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa perilaku politik harus didasari oleh nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Nah, itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Permusyawaratan ini memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan. Jadi negara persatuan itu akan dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan yang merupakan cerminan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas atau kemajemukan bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Permusyawaratan itu adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Kemudian perwakilan. Perwakilan itu adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan ini merefleksikan tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya dijadikan atau didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, prikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia itu adalah gotong royong yang tercermin dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila semua mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan keputusan yang sudah diambil. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama ini, membahas materi PPKN kelas 7 bab 5. Pertemuan berikutnya kita akan membahas kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.